Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dedin Suhendra, dengan NIM 44422220010, mahasiswa semester 2 Program Studi Agroekoteknologi Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi mata kuliah Statistik dan Sains, yaitu uji hipotesis satu populasi. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Dr. Naturalium T. Kwengsi Budi Aji, SSI MSC, dan juga kepada Bapak Samsu Hilal, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Statistik dan Sains kelas 2B, dan juga tidak lupa kepada Kang Hisham Azikro dan Teh Dinda Amalia selaku eh, asisten praktikum mata kuliah Statistik dan Sains ini. Selanjutnya di sini materi yang saya akan sedikit jelaskan yaitu mengenai uji hipotesis atau populasi. Sebelumnya video ini saya buat dengan dalam rangka memenuhi salah satu tugas ujian praktikum mata kuliah Statistik dan Sains kelas 2B. Nah, di mana uji hipotesis ini merupakan dugaan sementara atau pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan. Kemudian uji hipotesis merupakan cabang ilmu statistika inferensial yang dipergunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan serta menerima atau menolak pernyataan. Kemudian ada uji hipotesis atau populasi merupakan uji rata-rata satu populasi. Nah, selanjutnya di sini yang akan saya jelaskan pada materi uji hipotesis satu populasi di sini yaitu uji hipotesis satu populasi ragam tidak diketahui. Nah, uji hipotesis satu populasi ragam tidak diketahui ini bertujuan untuk mengetahui apakah suatu populasi memiliki rata-rata yang sama dengan lebih kecil atau lebih besar dari suatu nilai rata-rata tertentu dengan ragam atau variansi yang tidak diketahui dari populasi tersebut. Nah, untuk rumusan uji hipotesis ini, yang pertama adalah hipotesis untuk uji dua arah, di mana di sini H1-nya itu tidak sama dengan kemudian H2-nya. Kemudian untuk hipotesis untuk uji satu arah itu dimana di sini H1-nya itu lebih kecil, kemudian yang kedua yaitu H1-nya itu lebih besar. Nah, selanjutnya yaitu dasar pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan di uji hipotesis satu populasi ini ragam tidak diketahui ini yaitu menggunakan uji T dengan tabel sebaran T student. Nah, DF atau degree of freedom atau derajat kebebasan yang digunakan adalah N-1. Nah, rumus uji T di sini yaitu X bar min mu dan juga S per akar dari N. Nah, untuk ketentuannya di sini apabila T hitung itu lebih kecil daripada T tabel, maka H0 itu diterima. Nah, apabila T hitung lebih kecil, lebih besar daripada T tabel, mohon maaf, itu H0-nya itu ditolak seperti itu. Kemudian di sini saya ada contoh soal. Diketahui data nilai bahasa Inggris dari 22 siswa di Kabupaten Banyuasin yang akan diseleksi beasiswa nilainya yaitu dari 40 sampai dengan 80 di sini dari 22 siswa. Nah, data ini tuh saya ambil dari jurnal Ari Muzakir 2014. Kemudian dengan taraf uji 5%, apakah rata-rata nilai bahasa Inggris siswa adalah 58 atau tidak? Nah, dalam menyelesaikan contoh soal ini, saya di sini menggunakan aplikasi RStudio dengan tujuan agar dalam proses penyelesaiannya itu lebih mudah dan juga lebih efektif dan efisien. Di sini langsung saja masuk ke dalam
aplikasi RStudio-nya. Kemudian apabila yang belum tahu, di sini klik new file terlebih dahulu, kemudian mengklik sintaks, yaitu judul materinya di sini, yaitu uji hipotesis satu populasi dengan ditandai tanda pagar terlebih dahulu. Nah, kemudian apabila sudah mengetik judulnya di sini, kita klik run. Nah, di bagian sintaks kedua ini kita mengetik install packages. Nah, yang ini klik aja, kemudian habis ini mengklik tanda kutip terlebih dahulu, kemudian ketik teaching demons seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita klik run. Tunggu RStudio-nya menginstal terlebih dahulu sampai tulisan di sini berwarna hitam. Nah, sudah. Kemudian setelah itu kita import data yang ingin kita import dengan mengklik import di bagian sini. Kemudian from Excel, browser, nah, dan cari data yang ingin kita import. Nah, di sini saya ingin mengimport data nilai bahasa Inggris. Nah, ini nilai bahasa Inggris siswa. Kemudian klik, tunggu beberapa saat hingga filenya bisa diimport. Nah, klik import. Apabila sudah bisa, ini sudah muncul, data yang kita import tadi sudah muncul. Kemudian kita kembali ke bagian pengetikan sintaks tadi. Gimana di sini kita dilanjutkan dengan mengketik library. Nah, yang ini. Kemudian teaching demos. Nah, ini langsung klik saja. Kemudian kita klik run. Nah, untuk memanggil data yang sudah kita import tadi, di sini kita klik lagi nama datanya, yaitu nilai bahasa Inggris siswa. Tinggal klik saja, kemudian klik run. Nah, sudah muncul di kolom konsol di sini data-data nilai bahasa Inggris tadi. Kemudian di bagian selanjutnya yaitu mengklik t-test. Nah, kemudian nama nilainya, kemudian ketik tanda dolar. Nah, muncul nilai, kita klik, kemudian koma, mu sama dengan dimana tadi nilai rata-rata yang sudah kita akan tentukan, yaitu 58 itu nilai rata-ratanya. Kita akan membuktikan 58. Kemudian ketik di sini 58. Nah, setelah itu koma, alternatif. Nah, muncul seperti ini. Kemudian diklik aja, kemudian C. Karena di sini tadi kita menggunakan hipotesis dua arah, kita di sini selanjutnya mengklik two side. Sebelumnya ketik tanda kurung terlebih dahulu, tanda kutip, two side. Nah, kemudian di pertengahan ini kita koma. Kemudian agar tidak terlalu panjang, di sini kita enter terlebih dahulu. Nah, di bagian sini kita ketik
conf level. Nah, di sini muncul, klik aja. Kemudian di sini tadi kan uji tarafnya itu 5%. Nah, 5%, kemudian 100% dikurang 5% itu 95%. Nah, di sini 95% itu didesimalkan 0,95. Nah, di sini langsung kita klik run. Nah, di sini muncul hasilnya, yaitu diketahui T hitungnya itu 0,077738 dan derajat kebebasannya DF yaitu 21 dan P value-nya itu 0,9388. Nah, kita kembali ke sini. Kemudian di sini dalam penjelasannya itu diketahui nih, tadi kan T hitungnya itu 0,077738 dan tadi derajat kebebasannya itu 21 dan alfanya itu 5% di dalam soal ini. Di dalam soal tadi alfanya tuh 5%. Nah, di sini karena uji hipotesis yang digunakan ini menggunakan hipotesis dua arah, maka alfa dibagi 2 atau 5% dibagi 2 sama dengan 2,5% atau didesimalkan 0,025. Nah, setelah ini kita mencari tahu hasil dari T tabelnya ini, yaitu 0,025 itu hasil dari hipotesis dua arah tadi dengan derajat kebebasan 21. Nah, kita mencari T-table-nya itu dengan menggunakan T-table. Hasil T-table-nya menggunakan T-table. Atau apabila kurang terlihat, kita di sini T-table. Nah, ini kan 0,025, tarik ke bawah sampai lurus di bagian 21. Kita tarik lurus juga di sini dan didapatkan hasil yaitu 2,080. Nah, sudah kita ketahui hasil dari T-table yaitu 2,080. Setelah itu kita bagian hipotesis, yaitu hipotesis di sini H0 mu sama dengan 58. Apakah rata-rata nilai bahasa Inggris siswa 58? Kemudian H1 itu mu tidak sama dengan 58. Nah, di soal ini kan apakah nilai rata-rata bahasa Inggris siswa adalah 58 atau tidak. Nah, di sini pada bagian interpretasi di sini karena T hitungnya itu lebih kecil daripada T table atau dalam penjelasannya tadi yaitu 0,025 dan 21 atau T hitungnya yang sudah didapatkan dari hasil R Studio itu yaitu 0,07738 itu lebih kecil daripada hasil T-table yaitu 2,080, maka H0 itu diterima. Nah, dapat dilihat dari dasar pengambilan keputusan tadi di sini bahwasanya apabila T hitung itu lebih kecil daripada T-table, maka H0 diterima. Nah, hal itu sesuai dengan hasil yang didapat, yaitu T hitungnya lebih kecil daripada T-table, maka H0-nya diterima. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya terdapat cukup bukti rata-rata nilai bahasa Inggris siswa yaitu 58. Seperti itu. Mungkin hanya sekian sedikit penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.